Halo John Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari sektor sekuritas. Dan hari ini seperti biasa, di hari Selasa kita akan ada sesi T-Talks atau Trader Talks. Dan kita akan membahas tentang gimana indeks harga saham gabungan di Selasa ini ya. Kita lihat ada candle merah yang cukup panjang gitu ya. Candle merahnya ini koreksi ya. Nah, ini udah langsung ada yang nanya nih, gimana prospek BBCA? Ya, karena memang kita ngelihat ada emiten-emiten blue chip dan juga saham-saham Konglo gitu ya. Eh, Emiten-emiten yang tergabung juga dalam Danantara gitu yang baru diresmikan kemarin. Ini tuh juga semuanya berada di zona merah dan banyak banget gue dapat pertanyaan dari teman-teman di market itu yang nanya bahwa apakah ini Danantara effect gitu ya. Uh, Cumannya gue nggak bisa jawab banyak karena memang selain emiten-emiten blue chip kita, emiten-emiten Konglo, emiten-emiten lain semuanya berada di zona merah gitu ya. Tapi rupiah kita itu koreksinya nggak signifikan. Nah, jadi sebenarnya ada apa gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan dan uh, kita ini sebenarnya mau ngelihat ke arah mana sih waktu indeks harga saham gabungan kita lagi loyo gitu ya. Itu akan kita langsung tanyakan ke Ko Alex ya, yang merupakan salah satu professional trader dan juga founder dari Rintisan ID. Langsung aja kita invite ya Ko Alex. Ini dia teman. Iya, cek. Halo. Ya, halo Halo, Ko Alex. Halo Ko Alex. halo, Suara saya jelas? jelas. Oke, siap-siap. Ko Alex, cek ini kita masih ingat. Halo. Cek, Cek. jelas Dan. Ya, udah denger ya Ko Alex ya? Ya, oke, jelas. Ya, Oke, siap-siap. Siap. Kolex. Pertama-tama sorry banget agak telat untuk IG live-nya. Kok agak macet emang di jalan. Ini gue harus menepi supaya kita membahas market hari ini karena market hari ini emang seru banget gitu. Kalau kita lihat ya, banyak teman-teman yang kemarin itu masih mikir bahwa hari ini market bisa rebound kok, sejujurnya gitu. Tapi gara-gara kan kemarin Danantara baru diresmikan gitu ya. Tapi kan gimana ya, market itu kalau lagi merah artinya bukan beberapa emiten yang terkoreksi. Semuanya terkoreksi gitu. ya, hampir Jadi kita semuanya. Iya, jadi kita nggak bisa bilang cuma Danantara doang gitu kan. Emiten-emiten Konglo juga yang jadi topik kita pada malam hari ini kan. Gimana nih emiten Konglo waktu IHSG kita lagi loyo gitu. Karena kan kalau kita lihat di tahun lalu katanya kalau tidak ada emiten Konglo IHSG kita itu kalau koreksi bisa 5.500 gitu kan katanya. Lihat tuh 5.800. Tapi memang kalau lagi koreksi barengan ya kayak gitu jadi 6.500 gitu. Kita hari ini sell off 2,5% gitu, Ko Alex. Nah, boleh nggak nih, aku minta tanggapan dari Ko Alex dulu deh gitu, ngelihat market di hari ini ya, unexpected Ya, banget soalnya. ya. Jadi sebenarnya pertama-tama thank you ya, support sekuritas dan juga Daniel udah bikin IG live ini ya. Jadi semoga apa yang aku share, tapi disclaimer dulu, yang aku share ibaratnya itu point of view-nya aku. Jadi buat teman-teman yang dengar mungkin bisa dapat satu dua poin ya. Tapi baik lagi point of view-nya saya ya. Bisa aja salah juga tuh saya gitu kan. Jadi kalau untuk apa namanya market itu kalau aku lihat tuh sejak bulan Oktober masih oke 2024 ya, November lah ya. Kita bilang kayak misalnya udah agak volatil ya sampai hari ini gitu kan. Kayak tergantung banyak sentimen dan lain sebagainya. Terutama sentimen global, tapi kalau global sebenarnya ngaruhnya juga kurang lebih banyak di global gitu. Cuma kayaknya di ininya kita sendiri juga kurang oke ya sentimennya gitu. Sehingga menyebabkan volatilitasnya juga cukup tinggi. Nah, kalau kita bicara yang hari ini,
itu sebenarnya satu kalau kita bicara Danantara ya, jujur aku nggak terlalu banyak mempelajari secara dalam, cuma aku melihat sentimennya aja nih ya. Jadi disclaimernya ini aku hanya melihat sentimennya aja, gitu. Jadi ada pro and cons gitu loh. Jadi nggak semuanya pro, nggak semuanya cons juga. So itu yang mungkin menyebabkan keraguan-raguan investor gitu ya, mungkin ya. Karena kan investor itu kan lebih suka hal yang lebih pasti ya kan, lebih apa ya, lebih safe ya. Contoh kayak misalnya kemarin ada case di salah satu saham Konglo itu kan juga turun kan, turunnya juga cukup drastis gitu kan, cukup banyak gitu kan. Karena Betul ya betul. ketidakpastian gitu kan. Tapi ketika udah pasti ya dia akan rebound lagi gitu kan. Nah, jadi sama halnya dengan yang Danantara ini. Cuma wah kok efeknya kok ke semua ya gitu kan. Nah, yang aku lihat tuh juga apa ya, ibaratnya kayak ada efek-efek yang lain gitu kan. Maksud aku nggak Danantara doang ini gitu kan. Mungkin Danantara kayak oh ya efek kayak keraguan-raguan gitu. Cuma outflow asingnya ini kenapa gitu kan. Nah, kita bisa lihat dari memang Morgan Stanley juga menurunkan Indonesia gitu kan, downgrade Indonesia. So itu yang menyebabkan gitu. Karena mungkin mereka melihat kayak wah prospek ke depan untuk ekonominya yang mereka lihat ya, dan menurut pandangan aku mereka melihatnya kayak wah kurang nih prospeknya dan lain sebagainya, mungkin stagnan dan lain sebagainya. Plus diikutin sama suku bunga yang kemarin ditahan, ya kan? Kalau suku bunga ditahan, yang ibaratnya kayak harapanku sendiri sebenarnya cut rate itu, dan sebenarnya even ada salah satu analis tuh yang cutnya bilangnya 50 bps gitu kan. Kayak kita udah harap-harap banget, makanya saham properti sempat kayak agak ragu-ragu tuh, either mau naik atau enggak gitu. Karena jujur waktu itu aku juga ngeliatinnya saham properti, karena menurutku itu yang paling akan kena impact gitu loh kalau diturunkan gitu. Oh ternyata stay. Makanya kalau dilihat saham propertinya juga hancur gitu kan. Karena harapannya mungkin turun ya, minimal 25 bps gitu kan. Oh ternyata tetap stay. Nah jadi dengan kondisi seperti itu ya menyebabkan kayak wah jadi ragu-ragu nih investornya, terutama investor asing. Cuma kalau hari ini aku lihat ya kayaknya nggak terlalu banyak outflow atau enggak sih hari ini ya untuk asingnya ya. Aku kurang lihat ya, karena aku lihat dari Iya iya. US nilai tukar rupiah kayaknya nggak terlalu melemah banget ya Dan ya. Mm-mm. Iya, nggak gitu melemah karena rupiah kita itu terakhir ditutup di 16.280 atau 90-an gitu Hmm. kok. Hmm. Jadi sebenarnya melemah nggak signifikan, tapi kita lihat IHSG-nya aja yang signifikan 2% kok, 2,4% Betul. gitu. Jadi Ya, ini agak apa namanya kayaknya memang benar yang Ko Alex bilang sih ya, Morgan Stanley effect. ya banyak karena Iya, gini, efeknya itu cukup signifikan ya menurut aku ya, karena dia downgrade Indonesia tapi upgrade China. iya, 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 benar. Kita satu Itu benar. kelompok nih, emerging market gitu kan ya. Jadi bisa jadi itu duitnya pindah gitu kan. Terus belum Mm-mm. lagi Jepang. Jepang itu aku udah Mm-mm. perhatiin. Ibaratnya kalau teman-teman masih ingat dulu ada peristiwa carry trade kan. Jadi mana Mm-mm. langsung lonjak tuh apa namanya Iya, iya, yennya iya, langsung iya. lonjak dari 100 ke 110 nggak salah. Nah sekarang kalau teman-teman ingat yennya udah 109 nggak salah. Karena dari 104 itu udah kelihatan ada indikasi ya kita bilang sampai carry trade enggak, tapi ya kayak kelihatan lah yennya itu akan naik gitu. Karena ya BOJ-nya juga mulai uh, apa naikin rate ya kan, terus kelihatan dari inflasi Jepang dan lain sebagainya gitu. Data-datanya itu mendukung gitu loh. Nah, jadi ya kelihatan banget ya yen akan naik gitu kan. Nah, itu semua akan ngaruh sih menurut aku ya. Karena itu ngaruh sama perpindahan uangnya gitu. Jadi ya bisa dibilang investor kita, kalau kita bicara investor global itu akan lebih tertarik untuk invest di China bisa jadi, atau Jepang. Terutama di China, teman-teman bisa lihat kayak misalnya saham Alibaba itu naik, terus laporan keuangan juga di atas konsensus. Nah, itu udah kelihatan banget lah ada movement gitu kan, pindah gitu. Bisa jadi seperti itu. Makanya itu ngaruh gitu kan ke apa namanya indeksnya kita gitu kan secara keseluruhan ya. Bisa jadi itu ya. Iya, iya, Ini iya, kalau iya. aku pikir dan Iya, iya, itu benar kok. Cuman ini yang agak bikin bikin aku itu agak geli itu ngelihat komentarnya si Morgan Stanley ini gitu kok. hmm, Menurunkan kita katanya ada prospek ROI yang melambat. Habis itu dia juga bilang
ada di US suku bunga itu tinggi, terus katanya program makan siang gratis ini bisa menambah beban fiskal yang besar, makanya dia mendowngrade kita gitu. Jadi ya which is kalau kita lihat di MSCI Index itu tuh kita tuh emitennya udah tinggal 17 kok, kita udah dikurangin 3 tuh. Ya, betul. Iya, Betul. udah lebih 3 itu artinya udah lebih dari 10%, karena terakhir kali itu emiten kita totalnya ada 20 gitu. Jadi dikurangin jadi 17 gitu. Jadi udah lebih dari 10%. Terus kita masih di downgrade lagi gara-gara katanya bakal ada beban fiskal yang besar gitu. Jadi kan ini agak gimana ya, agak kaget juga sih ya baca review-review ini. Tapi mungkin ini memang tercermin di kondisi ekonomi kita sendiri kali ya, Ya. kok ya gitu ya kalau kita lihat. Ya ibaratnya sebenarnya kan apa yang ditakutkan mereka itu belum tentu terjadi, Dan. Benar kan? Contoh lah kayak tahun lalu, seingat aku juga ada hal yang sama kan. Tapi akhirnya kok, wah tiba-tiba naik gitu kan saham-sahamnya gitu kan. Tapi ya bisa jadi tuh, kan kita nggak bisa baca masa depan. Itu kan balik lagi, itu ketakutannya mereka, akan prediksi-prediksi mereka gitu kan. Ya aku nggak ngomong itu mereka benar atau salah gitu kan, tapi karena kita nggak tahu future-nya bakal kayak gimana. Jadi ya mereka, ibaratnya yang namanya market, itu pasti udah leading ekonomi. Tapi bisa jadi leading itu juga bisa jadi salah gitu kan. Nah, kita perlu banyak indikator-indikator lain. Jadi kalau buat teman-teman memang merasa kok Indonesia masih optimis, ini hanya technical correction, di mana karena Morgan Stanley downgrade, sehingga ibaratnya gini, kayak Morgan Stanley gitu-gitu kan acuannya dipakai oleh analis atau beberapa indeks gitu kan ya, atau ya MSCI sendiri gitu kan, untuk ya udah kalau downgrade ya udah harus buang gitu kan. Atau mungkin beberapa klien besar yang kayak misalnya harus fundnya harus dibuang dan sebagainya. Tapi kan balik lagi, mereka membuang itu bukan karena data historical juga, cuma karena memprediksi masa depan. Nah, prediksi itu kalau misalnya salah itu jadi keuntungan buat kita yang yakin bahwa ya ini nggak ada masalah gitu kan. Ini mereka cuma ketakutan yang nggak masuk akal gitu loh. Kayak too cheap to ignore lah beberapa saham. Dan aku udah lihat ini kayak, wah ini kayaknya ada nggak masuk akal. Dan aku tadi ada satu, ini boleh sebut emiten lah ya. Aku udah lihat satu emiten, UNVR, Unilever. Itu udah balik ke harga 2007, dan aku kayak, wah ini main blowing sih. Harganya udah Wah, 1.000. gila banget. Dari 1000, iya 1100 bener kok. Kemarin waktu 1.800 aku sempat lihat itu murah. Cuma kok kayaknya nggak kuat, jadi aku jual. Jujur aku trade itu. Aku melihat hanya murah, kayaknya menarik nih. Aku coba beli, terus kayak kok kayaknya nggak kuat, ya udah aku buang. Untungnya profit ya, walaupun kecil gitu kan. Cuma maksud aku kayak kaget juga. Tadi waktu lihat, udah 1.100 gitu. Itu balik harga 2007 masalah itu. Kacau sih. Gitu. Nah itu apakah jadi kesempatan untuk jadi loh. Iya, betul. Karena kalau kita lihat emang ini blue chip pada koreksi semua gitu kan. Kan kita takut ya jadinya ya kalau ngelihat, kalau yang blue chip aja kayak gini, gimana yang saham-saham konglo gitu kok. Yang kalau kita lihat fundamentally itu memang ajaib gitu ya. PBV-nya berapa ratus, berapa puluh, apalagi pair-nya gitu. Nah ini tanggapannya kok Alex gimana nih kalau ngelihat saham-saham konglo ini? Oke, nah jadi balik lagi, kalau saham itu menurut aku ada yang kita bisa lihat ya, ada dua macam nih. Satu, kita bisa beli saham-saham yang below fair value-nya. Jadi dirasa kok, ya ini technical correction gitu loh. Itu kita bisa beli juga. Tapi kalau saham konglo ini menurut aku agak beda. Kenapa? Karena dia itu pakai istilahnya kayak future-nya gitu loh. Contoh lah kayak misalnya saham Pani misalnya. Itu kenapa bisa naik sampai harga segini, dari harga ratusan perak sampai puluhan ribu. Ya karena future-nya adalah ya PE-nya akan ngikutin gitu. Atau kalau di saham luar tuh Nvidia deh. Nvidia zaman dulu kalau misalnya nggak naik kayak sekarang, ya PE-nya tuh murah banget memang. Karena earnings-nya ngikutin harga saham. Jadi harga sahamnya udah naik duluan, baru asetnya yang dimasukin atau earnings-nya ngikutin. Jadi pair-nya otomatis ngikutin. Kayak gitu. Itu yang aku lihat di saham konglo ya. So, ujung-ujungnya nanti akan fair value. Future-nya. Nah, kenapa kok bisa naik duluan, ya balik lagi leading-nya. Kayak gitu. Tapi ada saham yang under value karena ya memang correction
normalnya itu kayak ini sebenarnya baik-baik aja di perusahaan, cuma karena mungkin technical correction karena dikeluarin indeks, ya kan, dikeluarin inilah ya acuan-acuan indeks kan ada tuh yang market cap harus gini dan lain sebagainya, jadi akhirnya harus turun. Tapi biasanya ya kita bisa lihat earningsnya nggak ada masalah, ya potensi akan naik lagi atau minimal kita dapat dividen yang besar bisa banget gitu. Nah untuk saham Konglo menurut aku teman-teman bisa cermati saham-saham yang memang punya potensi yang ibaratnya kayak oh nanti ke depannya itu ya market cap wajarnya segini karena ya mungkin ada aset yang masuk atau mungkin ada corporate action tertentu. So kesimpulannya untuk saham Konglo ya corporate action menurut aku ya. Jadi kita lihat nih corporate actionnya apa. Contoh misalnya TPIA, kenapa kok harganya dijagain terus? Dan aku udah berkali-kali masuk di supportnya itu selalu untung gitu kan di situ, termasuk tadi. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ya dia bakal ada corporate action next-nya. Misalnya salah satunya kan IPO ya kan. Jadi sahamnya akan pasti dijagain terus kayak gitu. Kayak gitu dan jadi kita mesti lihat corporate action-nya sih untuk saham Konglo. Cek, halo, Cek. halo, Halo, halo. putus ya Dan tadi. Iya, iya, iya. Sorry, ini kedengeran ya kok ya? Dengar, saya dengar. Oh iya, iya, oke. Oke kok, jadi kalau kita lihat dari sisi emiten-emiten Konglo itu memang kalau di kondisi market kayak gini itu lebih nggak favorable daripada blue chip gitu ya kok ya berarti ya? Lebih nggak apa, sorry. Lebih nggak favorable daripada blue chip? Tergantung Dan, tergantung. Kalau memang blue chipnya memang wajar untuk turun ya, kalau menurut aku dua-duanya bisa diambil, kalau menurut aku ya. Tapi ya kita mesti pilih satu saham Konglonya yang punya corporate action yang jelas, itu memang bisa ambil. Tadi aku udah kasih satu contoh misalnya TPIA, tapi balik lagi disclaimer ya, ini bisa aja aku salah ya. Nah, yang kedua kalau misalnya saham value, ya kita juga bisa lihat gitu. Kayak misalnya, oh memang ini technical correction, karena dikeluarkan indeks lah, atau karena memang sentimen negatif secara indeks dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi menurut aku dua-duanya bisa diambil sih Dan, menurut aku ya. Jadi nggak harus kayak misalnya, oh saham Konglo udah mahal nih. Nggak belum tentu, saham Konglo itu belum tentu lebih mahal, karena yaitu dia ada future-nya. Nah future-nya bagus itu ketika diikutin oleh si yang namanya corporate action yang bagus. Contoh kayak tadi aku udah kasih contoh satu ya, TPIA, anak perusahaannya mau IPO, nah itu akan dongkrak market cap-nya biasanya. That's why kan kelihatan banget dijagain terus tuh sahamnya. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya depends juga gitu ya, karena kan bener sebenarnya aku setuju yang tadi yang Ko Alex bilang karena ada future value ya, beberapa emiten itu pakai future value. Ya, untuk Gitu yang ya. saham Konglo terutama ya, karena kan corporate action. Iya. Nah tapi seberapa gimana ya, seberapa kuat future value itu sebenarnya menahan pergerakan kondisi market yang sekarang gitu kok, karena kan kita lihat ada beberapa emiten ya kayak emiten-emitennya Pak PP koreksinya udah lumayan parah ya, ada beberapa emiten yang sudah kena apa ya, masih ya yang udah gap down tapi gapnya ini belum ketutup gitu kok gitu. Let's say kita bilang cuan misalnya gitu ya, dia gap down gapnya nggak ketutup gitu dan dia masih koreksi juga sekarang gitu. Nah ini kan banyak, kalau kita lihat banyak banget orang yang bergantung pada future value-nya dia gitu. Nah kalau kondisi-kondisi kayak gini nih sebaiknya kita gimana nih kok kalau ngelihat emiten-emiten yang kayak gini? Kita pakai dua hal. Kalau aku pakai dua hal. Satu, kita harus yakin dulu memang emiten itu bakal ada corporate action nih. Contoh kayak misalnya cuan nih, contoh. Nah teman-teman harus yakin dulu, ini cuan kenapa naik terus? Jelas reasonnya, oh bakal ada corporate action. Kedua, kita pakai technical. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat infonya, kita pakai technical. Dari technical kan kita bisa lihat, ini saham dijagain atau enggak. Nah kalau aku pribadi, salah satu contohnya TPIA tadi. Kenapa aku yakin nih masuk TPIA?
terus selalu nambah di supportnya dia. Karena satu, udah beberapa hari terakhir aku lihat, atau bahkan dari minggu-minggu yang waktu jatuh itu, dan aku udah lihat, oh dia itu selalu jagain gitu loh. Kayak angkanya itu nggak mungkin breakdown. Kayak misalnya bahkan daily ya, kayak tadi itu dailynya aja, kalau teman-teman lihat lowestnya itu 6% loh. Tadi aku ngebid di 7525 nggak kena, dan sayang banget. Coba aku cuma 6% loh. Aku cuma kena di 7.700 ke bawah lah. Gitu, 7525-nya nggak kena. Cuma maksud aku, naik 6% itu dari lowest itu kan lumayan, dan bener nggak? Berarti kan ada yang dijagain gitu loh. Plus, itu secara teknikal ya, corporate actionnya jelas, mau IPO, ya kan, CDIA masalah kan ya, nanti yang IPO. So, itu salah satu ya. Tapi balik lagi ini bukan saran kayak teman-teman harus beli dan sebagainya. Nah ini contoh aja, contoh, supaya kita belajar bareng di sini. Nah jadi, itu contohnya. Tapi kalau kayak misalnya tanya Raja, atau PTRO kayak gimana gitu misalnya, atau brand bagaimana. Nah kita lihat dulu, kayak misalnya Raja nih, oh ada potensi apa ke depannya. Oh, kalau aku lihat sih ratunya ya, tapi rajanya biasanya dongkrak juga. Oh ada tuh blok-blok migas yang baru dan lain sebagainya, kontra-kontra baru. PTRO ada kontrak baru Vale. Terus ada rumor juga mau ekspansi, akuisisi dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak yakin infonya valid atau enggak, jujur saya juga nggak tahu kan. Kayak misalnya apakah infonya itu valid, rumor yang diberita valid. Aku biasanya lihat teknikalnya, dan kalau udah benar-benar dijagain terus, maksudnya kayak nggak bisa turun di satu titik tertentu gitu loh harganya. Nah, contohnya ini, berarti kemarin waktu TPA ambrol dapat 6.500 boleh hold ya kok ya. Nah selama kau yakin tuh dijagain terus, ya itu hold aja gitu kan. Sama, itu teknikal ya, balik lagi teknikal yang aku lihat itu. Jadi dua hal sih menurut aku. Teman-teman bisa lihat teknikalnya, atau lihat plus infonya itu loh. Kalau memang infonya valid, biasanya teknikalnya itu akan ngikutin. Pasti ada yang ambil terus kan, karena kan yakin ini bagus gitu. Supply and demand aja kan, ini kita bilangnya. Iya, betul, 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 betul. Oke kok. Sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan dari IG Live kita pada malam hari ini, aku pengen info ke teman-teman Cuan Troopers, karena tadi Ko Alex sempat bahas tentang IPO kan, Ya. gitu. Nah kita bakal ada di Bursa Efek kan bakal ada 2 IPO lagi, gitu ya. Nah, dari 2 IPO ini, kalau teman-teman Cuan Troopers itu pengen pesen lewat aplikasi Spot, sekarang udah bisa kok gitu, pakai fitur e-IPO kita. Bisa ya, Ini kan langsung ada, ada infonya kan. nah ini kan ada emiten namanya Kaki dan Main. Kalau misalnya pengen dipesen, itu udah bisa melalui aplikasi Spot gitu. Mantap itu. Nah, tapi kalau dari aplikasi Spot itu cuma bisa pesan waktu lagi pooling. Pooling Kalau ya. sekarang kan ini lagi, dua-duanya lagi book building nih, Ya. jadi belum bisa. Nah, kalau dia lagi pooling, baru teman-teman Cuan Troopers itu bisa pesan lewat aplikasi Spot gitu ya. Dan kalau bisa pesennya jangan mepet-mepet, jangan di hari terakhir gitu ya, nanti untuk poolingnya. Kalau bisa H-1 gitulah ya, sebelum hari terakhir pemesanan, itu udah mesen gitu. Jadi bisa dapat lebih cepat lah Ya. gitu untuk penjatahannya Ya. gitu. Moga-moga dua-dua emiten ini bisa ngasih cuan ya di kala market lagi kayak gini ya kok ya. Ya, kalau IPO ya kita tinggal lihat prospektusnya, terus siapa yang dengan IPO-nya, ya udah. Ya kita main peluang juga lah di situ kan. Iya bener kok. Jadi moga-moga teman-teman Cuan Troopers juga bisa menambal loss ya di market lagi kayak gini gitu deh. Lumayan lah, ini ada 2 yang IPO, moga-moga dua-duanya arah lah kok ini. Ada Kaki dan ada Main. Nanti ini deh, DM saya, ya kan? Nanti saya DM Daniel. Dan ini bagus nggak? Nah, jadi aku Iya, tinggal follow doang, gitu kan. teman-teman Cuan Troopers jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti pesennya tanya ke Alex saja. Kalau misalnya Daniel nggak balas, nanti kan aku bisa coba Daniel kan. Tapi harus pakai account false, kan? Harus pakai account false. Iya. Ini kocak banget tadi yang bilang Kaki Main nih, kaki milikku ya boleh lah ya. Kalau kita mah cuan-cuannya aja.
Jangan lupa pesennya pakai aplikasi Spot ya. Pakai spot. Nanti DM Iya, saya iya. dengan daftar spotnya yang belum punya, ya kan? Nanti kalau Kalau ini bisa DM aku, nanti aku juga ujungnya DM Daniel gitu kan. Dan iya, bisikin iya, dong. iya, iya, siap, siap, siap. Jadi buka akunnya itu harus kontak Ko Alex supaya masuk ke grupnya Ko Alex. Gitu. Soalnya Ko Alex bisikan mautnya kenceng. Tapi gue mau bikin TPIA tuh sekarang. Iya, iya. Oh, masih di TPIA ya, Ko ya? Masih dong. Itu kalau dapat lowes tadi cuma 6% dan itu market kayak gini cuma 6%. Oke banget ya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Siapa yang mau kasih, Ko? Heeh. Iya, iya. Oke kok, kita balik ke pembahasan kita nih kok. Ini terkait dengan emiten-emiten saham-saham Konglo gitu ya. Mungkin kita akan muter aja ya. Ya, Dan mungkin kalau teman-teman cuan troopers pengen nanya, langsung aja ke kolom Q&A gitu. ya. Karena supaya kita gampang nih untuk pilih pertanyaan untuk kita jawab. Nah, kok sebenarnya yang gue paling penasaran itu adalah saham cuan sih. Ini nih dari harga terakhirnya dia itu kan 15.000 something. Itu Ya. tadi ditutupnya 7.200 itu udah lebih dari 50% gitu. Iya, kayak ngeri aja. Nah, menurut Ko Alex gimana nih untuk potensi emiten cuan? Nah, jujur aku nggak terlalu ngikutin, jujur ya. Itu satu. Untuk cuan itu sendiri. Kedua, yang penting gini sih. Menurut aku teman-teman harus lihat dia bakal ada corporate protection apa. Ya kan? Heeh. Kita harus cari info lah untuk masalah itu kan. Eh, dia bakal ada corporate protection apa. Terus baru lihat secara teknikalnya. Kalau aku pribadi jujur aku nggak terlalu ngikutin dan si cuan ini. Aku lebih ngikutin yang anak usahanya PTRO. Karena kan dia dapat kontrak. Maksudnya beritanya itu lebih banyak gitu loh. Story-storynya itu bakal ada kan. Nah, kayak PTRO itu ada gitu. Nah, kalau cuan jujur aku belum dengar kayak misalnya oh bakal ada story apa gitu. Nah, takutnya dia cuma ya udah naik sekedar naik atau gimana nggak tahu. Waktu itu ya gitu. Nah, kita harus cari informasinya dulu. Kalau memang oh ada satu corporation nih yang menarik, ya udah mungkin ini jadi kesempatan kita. Kan dia belum nutup dia bedanya yang teknikal ya. Jadi kalau nggak salah brand sama BRPT juga belum kali ya. Lupa juga sih aku. Oke, brand sama BRPT ya. Brand juga belum dan Brand. benar. Iya, Brand juga iya, iya, belum. iya, iya. Brand juga nggak nutup gap nih. Ngeri juga sih. Ya, yang udah itu aku ingat TPIA, PTRO. Kebetulan aku punya juga sih barangnya. Jadi kayak wah udah nutup gap ini gitu kan. Udah happy happy ambruk lagi. Kacau banget sih. Iya juga sih. Brand sama BRPT ya. Kita lihat Iya, BRPT. Oh iya, ini belum nutup gap sih ya. betul. Itu. Nah, tapi nggak tahu nih dia belum nutup gap karena apa? Mungkin karena tidak ada sentimen, ya kan tidak ada informasi mereka bakal ada corporate action dan sebagainya. Nah, itu nggak tahu kok. Hmm. Iya, 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 benar-benar. Ini ada Benar yang kok. bilang Era. Nah, Era kan juga salah satu yang ini kan, yang ada corporate action juga kan. Sorry, maksud aku saham Konglo juga kan. Nah, dia ada Iya, corporate betul. kan itu kan shareholder-nya kan juga beda tuh. Sekarang udah terus satu. Kedua dia bakal ada kontrak sama iPhone itu kan. Tuh makanya dia naik Iya. tuh. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Kalau saham-saham Konglo itu ya, salah satunya harus ada story-nya gitu loh. Kayak corporate action itu bakal apa. Terus kita secara Era sih kita dengar-dengar, kita liatin. Jadi jatuh dengar-dengar Era katanya mau diambil, nggak tahu ya. Ini aku juga nggak tahu sih. Aku juga dengar-dengar doang kok. Katanya Era kan mau diambil sama Aguan. sudah sih itu kalau itu dan kayaknya. Oh iya, iya, iya. Udah ya. Kemungkinan besar sudah nanti kita bisa lihat di update-nya kan. Di yang di atas. Ini kalau kita lihat dari berita-berita sebelumnya di sini dibilang kok komisaris utama dan 3 direktur respon pengunduran diri gitu. Ya gitulah ya. Ya, Agak seru juga kalau kita ngelihat gerakannya. ya terus ada IMAS,
IMGS, nah itu jujur nggak tahu aku. Kenapa kok kemarin ARA, tadi sempat ARA juga, terus di break, aku nggak tahu. Berarti mereka ada di something lah, ada something kayak corporate action atau apalah yang mereka akan lakukan gitu kan. Kayak apa wifi ya, wifi data itu kan juga sangat hitungannya sangat konglomerati kan, dan itu kalau data jelas ada acquisition ya kan, diakuisisi sama pihak Jarum, plus dia mendukung programnya pemerintah internet gratis dan internet murah dan sebagainya itu. Itu akan ngaruh sih, tapi makanya naik terus tuh. Dan yang berhubungan lah, pokoknya berhubungan dengan fiber optik, TTSI, wifi, data, internet ya nggak salah. Ini kan sebutkan untuk ini aja teman-teman ya, kita belajar ya, bukan kayak oh ini harus masuk, bukan gitu ya. Masuk beli jual nggak ada, maksudnya di IG Live ini kita nggak rekomendasi lah. Dan cuma ini untuk kita belajar bareng. Jadi kayak misalnya kenapa saham itu bisa naik, ya kan? Dan apakah nanti ke depannya bakal naik lagi tergantung corporate action-nya. Plus teknikalnya kan. Kalau memang teknikalnya dijaga di harga tertentu, udah pasti itu udah ibaratnya kayak bakal ada corporate action yang besar yang akan dibawa ke situ gitu loh harganya. Yang kayak oh misalnya contoh nih si emiten X harga 1.000 itu udah murah tuh, dijagain terus 1.000 ya, artinya dia akan ada di atas 1.000 gitu kan. Mungkin ada itu atau mungkin dia akuisisi di atas harga 1.000 ya kan, atau nanti dia ada IPO anak perusahaan yang menyebabkan nanti market cap-nya dia terdongkrak di atas 1.000 ya kan. Kayak gitu yang menurut aku ya. Itu yang mungkin Kalau perhatiin kalau tampung lo. iya, ini ada yang nanya kok berkaitan dengan Adaro dan AADI. Nah ini gimana nih saham AADI dan juga Adaro kok? Oke, nah kalau Adaro hitungannya kita harus nunggu corporate action-nya. Jadi ini mau ngapain? Belum kelihatan lah ini mau diapain, ya kan? Karena udah lepas maksudnya apa ya? Mesin duitnya itu udah lepas gitu loh. ADI sekarang kan. Nah, kalau ADI sendiri sentimennya itu adalah lebih ke coal. Harga coal itu kurang bagus saat ini kan. Udah turun terus. Kalau nggak salah terakhir ini Newcastle 100-an lah, 109 apa 110 gitu loh. Which is itu sebenarnya masih bagus. Jadi coal itu kalau selama di atas 100 itu masih bagus. Jadi masih apa ya, kayak owner tuh masih untung lah gitu loh. Terus dividen juga aku rasa juga masih besar gitu. Kalau teman-teman suka dividen besar ya mungkin nanti akan ada satu timing yang teman-teman bisa masuk. Kalau turun terus ya masuk aja gitu. Karena kalau call masih di atas 100 masih oke. Kalau udah 50 nah itu tuh yang kayak COVID atau tahun 2015, nah itu memang pasti akan anjlok. Tapi kalau masih di atas 100 itu oke. Bahkan dulu kalau nggak salah call tuh jaya-jayanya itu harga 80 sampai 100. Nah kalau udah 150 itu memang bullish banget waktu itu kan. Bahkan kemarin sempat 400 ya nggak salah, itu untung banget. Makanya naik kencang gitu. Nah itu bisa dipantau buat teman-teman yang suka dividen, itu bisa pantau ADI. Buat teman-teman yang memang mau apa ya kayak spekulasi untuk satu corporate action tertentu yang berhubungan dengan EBT pastinya kan, karena kan katanya Adaro potensi untuk EBT kan gitu. Dan tingkat aku dan Antara itu salah satu fungsinya untuk mendukung energi baru kan, energi hijau baru. Nah jadi loh kecipratan juga kayak gitu, bisa jadi ya. Tergantung Oke. gitu kan. Suka corporation, Adaro, suka dividen ya ADI. Tapi ada juga ada corporation. Nah, itu bisa juga tuh. Menarik. ADI sih menarik ya. Kalau buat teman-temannya dividen. PTBA, ADI gitu kan. Menarik. Nah, kok kalau kita ke grup Konglo yang lain gitu kan, tadi udah di grupnya Pak PP. Kalau kita fokus ke grupnya Pak Aguan gimana nih, Pani CBDK, gimana nih kok ngelihatnya ke depannya? Oke, CBDK menurut aku bertahan nggak nih dengan asumsi future value lah gitu? Oke, kalau Pani jujur aku belum
pernah hitung ya, kayak future value-nya berapa gitu kan ya, dihitung dari asetnya. Cuma harusnya dia bisa naik, harusnya. Kenapa aku yakin? Karena masih ada potensi. Kan kemarin itu turun terus tuh kan karena masalah kan. Dan kayaknya ini masalah udah mulai pudar dan hilang gitu. Jadi masih ada potensi lah untuk naik gitu. Itu satu. Terus CBDK itu satu perusahaannya bagus menurut aku. Potensi dividen bagus juga. Laporan keuangan juga bagus. Ya masih ada potensi lah CBDK itu. Dan pemegang sahamnya juga oke ya kan, kalau nggak salah Anthony Salim juga pegang masih banyak, plus sama Aguan ya. Nah kalau yang Paninya itu lebih banyak Aguannya kalau nggak salah kan. Bagus sih, itu dua masih bagus, masih potensi. Cuma kalau misalnya, oh Pani 20.000, nah nggak tahu deh. Tapi kalau di atas 15.000, mungkin ya. Harapanku juga gitu dan karena aku sendiri juga jujur aku pegang. Iya, benar kok. Ini apa mungkin efek jangka pendek aja ya IHSG kayak gini? Apa bakal lower for longer nih kok? Kalau suku bunga kan katanya higher for longer gitu ya. Kalau IHSG kita gimana nih, lower for longer gak sih? Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan. Nah, salah satu sentimennya jujur ya, aku sendiri agak nggak expect tuh yang suku bunga itu sih, jujur aja. Itu aku sempat masuk properti dan yang paginya itu terus aku tanya kamu kan, ini kira-kira kayak gimana nih? So, waktu kamu bilang, oh kayaknya bakal ditahan kok. Nah, itu aku udah siap-siap cut loss memang. Dan aku cut loss, jujur aja aku cut loss. Waktu itu aku masuk PRA kalau nggak salah. Aku cut loss, nah hari ini 810 loh. Kalau aku nggak cut loss, habis ya aku. Habis, iya bener kok. Apa sih ya, istilahnya apa, ugly truth ya kok ya. Kita nggak percaya itu bakal terjadi ya, tapi mau gimana gitu, beneran. Karena no reason Bank Indonesia-nya cepet-cepet nurunin suku bunga, orang di US-nya juga kayak gitu. Ya itu, jadi ya kemungkinan agak berat nih ya, sampai mungkin kita bisa lihat kayak Maret lah ya. Maret, kalau memang ada pulih, either tengah Maret atau April gitu ya. Nah itu teman-teman mungkin ada kesempatan kayak misalnya mau trading juga bisa. Mei biasanya jelek tuh. Jadi kita siapin uang buat Mei. Kemungkinan lah ya. Yang ini masih gambaranku ya. Iya. Februari kayak gini tuh nggak expect aku. Bayangan aku kayak, oh sampai akhir Februari itu masih bisa naik gitu loh. Yang hari ini tuh jujur nggak expect. Makanya karena apa? Oh ya Morgan Stanley ya, oke. Gitu. Cuma menurut aku mungkin sementara loh. Kayak besok mungkin ada potensi rebound. Maksudnya turun dulu terus rebound. Kalau nggak salah supportnya ISG 6.500 kan? Iya, 6501 kok. Ya. Iya. Ya mungkin di Takutnya bawah dia situ bakal dulu. ke situ dulu gitu ya, baru dia rebound gitu. Ya, lebih baik kan. Daripada naik turun lebih dalam kan bahaya. Iya. Tapi ini deg-degan banget kok, karena dia kayak nguji support mulu gitu. Ya. Kalau nguji support mulu kan itu ibaratnya kayak ada tanda-tanda dia mau ambruk gitu kan, ada tanda-tanda dia mau break support gitu. Takutnya kayak gitu. Nah kalau Ko Alex ngeliatnya gimana nih ke depannya buat indeks kita? Kalau indeksnya, kalau aku perhatiin ya Dan ya, tapi ini bisa jadi aku salah. Yang aku perhatiin tuh kayaknya cukup dijaga sama saham-saham konglo sih. Terutama PP ya kan, Pani. Karena ya ini bankingnya kita ambruk gitu loh. Coba BBCA ya, aku lihat ya. BBCA tuh berapa sih tadi? Jujur aku nggak lihat ini BBCA. Oh ya turun 1% juga ya. Iya, ke 8 ribuan udah. So, untuk beberapa saham banking, kalau teman-teman yakin, itu potensi. Cuma balik lagi ya, karena entah kenapa akhir-akhir ini banyak berita yang kurang bagus juga untuk market. Sentimennya itu negatif dan contoh kayak korupsi. Tadi kan ada tuh berita korupsi lagi kan. Yang aku cukup kaget itu kalau yang Pertamina nggak kaget lah kayaknya. Kayak mencurigakan dari dulu gitu kan. Aku juga pengguna Pertamax dulu kan kayak oke. Tapi kalau untuk yang aku kaget itu BJTM dan sebenarnya jujur aja. Itu nggak nyangka itu. Waduh, itu kacau sih.
BJTM itu dulu aku BJTM ya, Bank Jabar BJTM, BJTM, Bang Jatim. Bank Jatim, iya iya iya, Namanya harganya cuma 500 nih hari ini. iya iya iya, Itu bagi dividen. GPR-nya juga iya, bagus. Jadi kalau teman-teman lihat tuh yield-nya itu bisa 10%. Sekarang 8 sampai 10% lah. Itu udah lebih tinggi daripada kita beli FR ya kan. Which is good. Tiba-tiba ada berita yang kayak gitu loh. Kayak ada apa namanya kemarin tuh korupsi apa gitu kan. Itu kacau sih. Itu dia bisa, mungkin laporan keuangannya bisa potensi jelek nih. Gitu. iya iya, benar, Dia benar, harus naikin cadangannya kan. iya, benar kok. Kacau. Makanya Nah kok kalau kita lihat di sisi lain gitu ke saham-saham Konglo yang masih lumayan gitu pergerakannya kan ada Raja sama Ratu ya, gitu ya, Raja, Ratu. Nah ini gimana nih kok kalau kita lihat Raja sama Ratu grupnya Pak Happy nih? ya, itu yang aku lihat itu masih ada corporate action. Ya, kemarin kan ada blok migas dan lain sebagainya. Nah, itu masih potensi. Menurut aku ya. Cuma keberapanya nggak tahu. Belum maksudnya belum hitung bener lah gitu kan. Cuma maksud aku lihat kayak Raja, Ratu itu masih ada potensi karena ada corporate action-nya. Toh dia baru IPO juga, pasti ada do something lah. Ada corporate action kan kemarin ada apa namanya ada beritanya kan kayak ada blok baru dan lain sebagainya. Itu potensi. Terus oil and gasnya sendiri juga naik terus nih. Aku lihat lately kan. Kalau oilnya nggak tahu deh. Oilnya biasa aja ya kali ya. Mereka oke sih menurut aku. Nah, natural gasnya itu naik terus gitu. Mereka kan oil and gas kan. Itu bagus banget. Iya 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 iya, iya sih. Wah ini ada pertanyaan menarik nih dari Natural temen gasnya Cuan Troopers. udah $4.000 dan udah Iya all high. Hampir all time high sih enggak sih ya. Oh ada iya. year on year udah naik kenceng ini. 4.000 loh. Kok ini ada yang nanya nih dia bilang jadinya kita pegang emiten swasta dulu better daripada plat merah nggak nih gara-gara isu korupsi. Kacau sih, Serem. bener. Jujur aja kacau. Cuma gini, kita lihat dulu nih, BUMN-nya apa dulu, ya kan? Sama swastanya apa dulu. Jadi nggak bisa kayak misalnya kita bilang, BUMN swasta dan sebagainya. Nah, cuma kalau aku pribadi, untuk swastanya, balik lagi, saya pribadi lebih cari yang corporation, terutama kalau Sampung lo. Itu satu. Kedua, teman-teman bisa lihat juga swastanya apa dulu nih. Kayak misalnya, menurut teman-teman Unilever udah oke untuk masuk, ya silakan. Karena itu udah turun terus loh. Tapi balik lagi kalau memang turunnya karena IPS-nya nggak bisa ngomong. HMSP, Unilever itu nggak bisa ngomong. Konsumernya turun, indeks keyakinan konsumennya turun dan sebagainya nggak bisa ngomong kita. Ya. Kalau untuk BUMN, BUMN-nya apa dulu kan? Kalau memang mau dividen ya PTBA oke. Tapi ya harus siap-siap harga batu baranya itu dipantau ya teman-teman. Coba aku buka King ya. King menurut aku kalau kayak contoh BUMN ini ya 150-an miliar. Tapi IPS-nya terakhir itu sekitar 55 miliar. Menurut aku sih udah oke banget. Ibaratnya teman-teman berbisnis, beli bisnis 450-an miliar, tapi dapat profit 55 miliar. Ini 450 triliun ya kan, dapat profit 55 triliun gitu loh. Ya oke banget gitu loh. Jadi kalau itu menurut teman-teman oke ya, lakukan, beli aja. Kan tinggal dua pertanyaan, teman-teman bisa menjawab dua pertanyaan. Ini IPS-nya BMRI bakal turun atau bakal naik atau bakal stuck. Betul. Yang kedua, teman-teman udah puas nggak dengan IPS kayak gitu loh. Katakanlah stuck, ya udah berarti kan bakal 2025 bakal 55 triliun lagi. Iya. Nah, jadi potensi gitu jadi kecuali dia akan ada bilang, gua nggak ada dividen lagi nih. Ya udah lain cerita itu mah. Ngeri banget kok.
Moga-moga nggak gitu ya, moga-moga nggak gitu. Mudah-mudahan Karena kayak kita gitu. tahu banyak yang nyari, udah banyak yang nyari dividen gitu ya, banyak yang nyari dividennya gitu, makanya beli sahamnya. Nah kok pertanyaan terakhirku adalah gimana menurut Ko Alex melihat saham Konglo di saat IHSG saat ini lagi loyo gitu? Apakah sikap kita yang terbaik itu adalah hold, wait and see, atau kita mendingan average down? Silakan Ko. Oke, kalau hold, temen aku nggak bisa ngomong ya. Kenapa? Karena tergantung teman-teman masuknya di harga berapa, ya kan? Kalau kayak misalnya, wah harganya terlalu tinggi ya, gawat juga kan. Eh, kalau misalnya masuknya bawah banget, menurut aku sih hold aja gitu kan, nggak ada masalah. Terus yang kedua, lihat dulu apa namanya, kalau udah terlalu banyak noise atau ibaratnya kayak dibicarakan, biasanya sih potensi turun, biasanya. Contoh, eh, wifi ya kan, itu kan udah bicarain rame terus, wah internet udah pasti turun lah. Sama kayak Pani dulu juga gitu kan, dibicarain terus pasti turun gitu kan. Karena teman bisa lihat di shareholdernya udah nambah berapa banyak gitu kan. Kita bisa lihat tuh informasinya di salah satunya di RTA kan juga bisa lihat ya. Nah, itu shareholdernya Pani per 31 Januari nambah 12.000 gitu kan. Nah, itu udah kayak terlalu banyak. Biasanya gitu loh. Biasanya kalau saham udah mau turun tuh tandanya salah satunya itu gitu. Shareholdernya terlalu banyak. Naik terus gitu jumlah shareholdernya. Berarti kan ada distribusi ke banyak orang. Logikanya lah, kita bicara teknisnya logikanya seperti itu. Jadi ada potensi turun dulu. Biasanya kayak gitu. Nah, tergantung teman-teman belinya di harga berapa. Kalau harga yang ketinggian, ya susah nih untuk hold. Atau kalau misalnya memang ada cash-nya ya tinggal average down. Nah, sama Konglo apa yang pantas di average down? Balik lagi ke statement saya yang sebelumnya. Yang ada corporate action-nya, jelas corporate action-nya, bukan corporation bodong ya. Sama satu lagi, track record-nya, ya kan, track record si Konglo-nya ini loh. Kayak misalnya, ya PP lah, misalnya Pak Prayogo tuh bagus-bagus lah. Barito tuh selalu komit ya, gitu kan, untuk corporate action-nya. Yang ketiga kita lihat teknikalnya aja, gitu. Karena kalau udah story-nya udah selesai, sama kayak bank digital kemarin kan, story udah selesai, ya udah selesai, sahamnya ya selesai gitu loh. Artola apalah semua selesai gitu, keluar dari indeks akhirnya gini, udah selesai, soalnya finish. Nah, tapi kalau yang belum masuk indeks itu jauh lebih menarik kan, kalau menurut aku ya Dan ya. Contoh Pani belum masuk indeks apa-apa nih, itu Betul. padahal udah pernah masuk indeks. Contoh kayak tapi ini bisa jadi salah aku ya, kayak Aman gitu loh, udah pernah masuk indeks kan, udah masuk gitu loh, jadi mungkin Iya, udah pernah masuk gitu. Kadang-kadang iya, iya. gitu. Itu mungkin jadi Bak- tips yang bisa bakal lebih bener juga sih, bakal lebih boom yang emiten Konglo yang belum pernah masuk indeks pasti. Iya, Bakal gila banget. Iya, iya. Jadi nanti once udah masuk indeks udah selesai. Biasanya sih gitu ya. iya, Perhatiin. iya, iya, iya. Mantap, mantap, mantap kok Alex. Thank you banget ini sharingnya gila. At least bisa nenangin kita yang ngelihat market koreksi 2,5%. Gila, gila banget kok Alex. Karena 2,5% itu aku sendiri pun itu jarang ngelihat gitu. Tapi lately itu sering terjadi gitu ya. Tapi hopefully dengan penjelasan-penjelasan kok Alex ini, teman-teman cuan troopers bisa dapat guidance untuk sikap kedepannya itu mau gimana gitu ya. Karena pasti karena kalau aku ngelihat data banyak banget teman-teman cuan troopers yang megang saham-saham Konglo gitu ya galau. Nah moga-moga dengan dengerin Ko Alex ya penjelasannya Ko Alex ini bisa jadi lebih itulah ya lebih tahu ngambil apa namanya sikap kedepannya gimana. Jangan asal cut loss gitu maksudnya. Iya, iya, iya. Dan hari ini Iya, kayaknya turunnya juga lumayan Dan ya. Sorry, maksud aku value volumenya ya, lumayan ya. iya betul. Itu dia turun dengan volume kok. Iya, iya, iya. Berarti Jadi ya, ngeri. ya benar kan, potensi secara teknikal besok lanjut. Tapi Iya, iya.
semoga mantul ya. Iya, 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 iya. Siap-siap aja lah. Ya kita sama-sama Siap-siap. gitu. Iya, Hati teman-teman ya. Jadi iya, ya money managementnya juga jangan lupa ya. iya. Siap, siap, siap kok. Kalau gitu thank you banget kok Alex Udah, buat guidance-nya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya buat emiten-emiten IPO nih ada 2 lumayan. semoga Iya, iya. bermanfaat teman-teman ya di sini. Disclaimer nggak ada apa ya kayak jual beli dan sebagainya. Ini tipsnya aja buat teman-teman. Siap. Oke, disclaimer on. Thank you. Bye-bye, Ko Alex. Bye.